Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Hafid Misbahul Haq, Nisa Nur Aisyah, Tegar Wahyu Saputra, Sofi Maulida, dan Siti Mar'atun Thoibah akan mempresentasikan mengenai jurnal Warna Rupa. Indonesia dikenal dengan batiknya yang menyebar luas hingga ke mancanegara dan menjadi salah satu baju khas Indonesia yang mempunyai sejarah dan budayanya sendiri. Batik adalah kerajaan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia sejak lama. Tradisi membatik pada mulanya merupakan tradisi yang turun-temurun, sehingga kadangkala suatu motif batik dikenali berasal dari keluarga batik tertentu. Beberapa motif batik dapat menunjukkan status seseorang. Batik tradisional. Menurut Santoso Dullah, batik adalah sehelai kain yang dibuat secara tradisional dan terutama juga digunakan dalam matra tradisional. Memiliki beragam corak hias dan pola tertentu yang pembuatannya menggunakan teknik celup rintang dengan lilin batik sebagai bahan perintang warna. Ciri-ciri batik. Kain batik memiliki karakteristik unik dan tidak dimiliki oleh jenis kain lainnya. Berikut adalah karakteristik batik pada umumnya. 1. Batik tradisional. Memiliki gaya dengan makna simbolis. Motif batik yang menunjukkan variasi pola hias ular, pagoda, geometri, dan barong. Warna-warna batik cenderung gelap dan putih. Secara umum, pola batik memiliki karakteristik daerah asalnya. 2. Batik modern. Gaya batik tidak mengandung makna tertentu. Motif batik umumnya dalam bentuk tanaman, karangan bunga, dan lain-lain. Warna-warna batik cenderung bebas. Desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual adalah ilmu yang mempelajari konsep komunikasi dan ungkapan daya kreatif yang diaplikasikan dalam berbagai media komunikasi visual dengan mengelola elemen desain grafis yang terdiri dari gambar, huruf, warna, komposisi, dan juga layout. Semua itu dilakukan guna menyampaikan pesan secara visual, audio, dan audiovisual kepada target yang dituju. Animasi. Menurut Munir, animasi berasal dari bahasa Inggris animation dari kata to anim yang berarti menghidupkan. Animasi merupakan gambar tetap yang disusun secara berurutan dan direkam dengan menggunakan kamera. Sedangkan menurut Vaughan dalam Binanto menyatakan bahwa animasi adalah usaha untuk membuat presentasi statis menjadi hidup. Menurut pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa animasi merupakan sekumpulan gambar dan disusun secara berurutan dan direkam menggunakan kamera untuk membuat presentasi statis menjadi hidup. Contoh dari animasi sendiri itu ada animasi 2 dimensi dan juga animasi 3 dimensi. Motion graphic merupakan grafik yang menggunakan footage dari video atau teknologi animasi untuk menciptakan ilusi dari motion atau gerakan dan biasanya dikombinasikan dengan audio untuk digunakan dalam proyek multimedia. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam perancangan film animasi 2 dimensi dan 3 dimensi keanekaragaman batik adalah metode kualitatif. Menurut Bahri, penelitian kualitatif adalah penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kejadian, peristiwa, fenomena, aktivitas sosial, sudut pandang, persepsi, tindakan, keyakinan atau kepercayaan, pola pikir masyarakat baik individu ataupun pola pikir dalam kelompok. Dalam pencarian data dilakukan dengan cara studi pustaka.
kuesioner, metode analisis data, dan juga analisis SWOT. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil pembuatan bagian bumi berputar. Bagian bumi berputar dibuat menggunakan software 3 dimensi yakni 3ds Max. Dengan langkah pertama membuat sebuah lingkaran bulat yang lalu diberikan tekstur bumi. Selanjutnya memberikan latar belakang luar angkasa dan juga membuat gerakan motion berputar. Yang hal ini akan memberikan rasa bahwa buminya sedang berputar di luar angkasa. Setelah itu hasil editan tersebut dirender dan diedit lagi melalui software After Effects dan memberikan flare effect. Yang kedua, hasil pembuatan ruang buku-buku. Pada sekian ruang buku-buku ini diberikan sebuah animasi buku-buku yang berjatuhan dan terdapat satu buku yang terbang yang lalu membuka sebuah halaman yang menjelaskan beberapa sejarah tentang batik yang dijelaskan dengan menggunakan font QuantTV dan dipadukan dengan tata letak tulisan teks tersebut. Selain itu, juga terdapat pola pada background buku tersebut yang berbentuk wayang dan wayang gunung. Semua benda ini dipilih karena benda-benda ini merupakan benda yang lekat dengan kebudayaan Indonesia dan merupakan salah satu benda yang terdapat unsur batik. Lalu yang ketiga yakni hasil pembuatan drone dan hologram. Isi dari drone dibagi menjadi dua, yakni pembagian penjelasan batik yang berada di sebelah kiri dan bagian gambar-gambar serta pulau daerahnya tentang batik khas Jawa di sebelah kanan. Bagian penjelasan batik ini dibuat secara simpel, modern, dan to the point dengan menggunakan font yang tegas, lugas, dan jelas. Sedangkan pada bagian gambar-gambar tentang batik diberikan dengan dua jenis, yaitu motif batik dan pengaplikasiannya pada pakaian, serta memberikan vektor dari daerah batik tersebut dengan tujuan agar penonton tidak merasa bosan namun tetap dapat memahami isi dari animasi yang dibuat dengan mudah. Konsep kreatif. Pada konsep kreatif terdapat dua proses, yakni proses sketching dan digitalis. Proses sketching merupakan sketsa awal perancangan yang diawali dengan sketsa-sketsa scan dan membuat storyboard dari sketsa scan tersebut. Lalu kemudian tahap digitalis. Tahapan ini dimulai setelah melalui proses sketching untuk selanjutnya dilakukan proses modeling, pewarnaan, dan proses layout dan juga editing. Konsep media. Yang pertama ada media utama. Media utama dari perancangan ini berbentuk media digital, berbentuk video, film, animasi 2 dimensi dan 3 dimensi keragaman batik Indonesia. Yang kedua ada media pendukung. Media pendukung ini media yang mendukung perancangan dari film 2 dimensi dan 3 dimensi keanekaragaman batik Indonesia, yaitu poster dan promosi media sosial. Kepopuleran batik di Indonesia yang cepat padam dari perhatian masyarakat sehingga membuat banyak masyarakat yang tidak mengenal dan mengetahui daerah asal batik tersebut. Terutama bagi kalangan remaja yang masih jarang mengetahui jenis dan asal daerah batik tersebut. Hal ini dikarenakan kurangnya media informasi yang menarik perhatian para remaja. Untuk mengatasi hal ini, film animasi 2 dimensi dan 3 dimensi
Keragaman batik Indonesia telah mengumpulkan informasi dan menampilkannya dalam bentuk animasi dan 2 dimensi dan 3 dimensi, hologram yang menarik dan mudah dipahami oleh remaja. Dengan harapan remaja dapat semakin mengenal dan melestarikan keragaman batik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.